perkenalkan, saya Rini Kartika dengan NIM 22029036 dengan mata kuliah riset operasi. Di sini saya akan membahas mengenai topik pembahasan yaitu model matematika dan penyelesaian linear programming dengan cara grafis. Saya akan membahas contoh soal dan pembahasannya. Soal pertama yaitu sebuah pabrik perabotan kecil memproduksi meja dan kursi. Diperlukan waktu 2 jam untuk merakit kursi. Perakitan dikerjakan maksimum oleh 4 orang karyawan dengan shift tunggal 8 jam per hari. Para pelanggan biasanya membeli paling banyak 4 kursi untuk 1 meja, sehingga pabrik akan memproduksi jumlah kursi maksimal 4 kali jumlah produksi meja. Harga penjualan persatuan meja dan kursi masing-masing adalah 300.000 dan 50.000. Tentukan bauran produksi harian agar memaksimalkan pendapatan harian total pabrik tersebut. Sini kita akan menyelesaikannya. Yang pertama yaitu kita memisalkan meja dan kursi, di mana meja itu sama dengan X dan kursi itu sama dengan Y. Selanjutnya kita tulis fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 300X ditambah 50Y. Dan untuk kita tulis fungsi kendalanya, dimana fungsi kendalanya yaitu 2X ditambah 0,5Y kurang dari sama dengan 8, X kurang dari sama dengan 4Y, X besar dari sama dengan 0, Y besar dari sama dengan 0. Selanjutnya kita cari titik potong titik tersebut. Yang pertama yaitu 2X ditambah 0,5Y sama dengan 8, dimana tipotnya itu X, untuk Y sama dengan 0 itu 2X sama dengan 8, X sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Dan untuk X sama dengan 0 nya yaitu 0,5Y sama dengan 8, Y sama dengan 8 dibagi 0,5 itu sama dengan 16. Untuk titik yang kedua yaitu ada titik X sama dengan 4Y, dimana tipotnya itu untuk Y sama dengan 0 itu X sama dengan 0, dan untuk Y X sama dengan 0 itu 4Y sama dengan 0. Maka titiknya 0,0 dan yang tadi itu titiknya 4,16. Mana tadi X nya lebih besar dari 0, Y nya lebih besar dari sama dengan 0. Untuk grafiknya kita cari grafiknya, itu kita masukkan titiknya tadi 4, 16 dan juga 0,0. Kita garis 4 dan 0,0. 0,0 kita mencari titik A dan B nya. Untuk titik A yaitu 0,16, titik A, dan kita mencari titik B, itu perpotong antara titik A dan titik 4,16.
kita cari titik B nya, yaitu kita masukin dua persamaan tadi, yaitu 2x ditambah 0,5y sama dengan 8 dan x dikurang 4y sama dengan 0. Kita cari, kita kaliin 1 kaliin 2, sini kita dapat 2x ditambah 0,5y sama dengan 8, 2x dikurang 8y sama dengan 0, negatif 8,5y dapat 8,5y sama dengan 8, maka y sama dengan 8 dibagi 8,5y sama dengan itu 0,94. Oke, kita substitusikan y dengan 0,94 ke persamaan 2, yaitu x dikurang 4y sama dengan 0. X dikurang 4, kita masukkan 0,94 sama dengan 0. Selanjutnya x dikurang 4 sudah kita masukkan, kita kalikan sehingga mendapatkan hasil 3,76 sama dengan 0, maka x sama dengan 3,76. Jadi titik B yaitu kita dapat x nya itu 3,76 dan y nya itu 0,94, sehingga titiknya itu berada di titiknya di sini. Selanjutnya sehingga kita bisa meminimumkan ini, sehingga kita bisa meminimumkan. Kita masukkan fungsi tujuannya itu z sama dengan 300x ditambah 50y. Untuk titik A tadi kita dapat 0,16, dimana kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya yaitu z sama dengan 300, x nya 0 ditambah 50, y nya 16, maka z nya yaitu 800. Dan untuk titik B itu kita dapat 3,76 dan 0,94 y nya. Kita masukkan juga ke dalam fungsi tujuan, 300 kali 3,76 ditambah 50 dikali 0,94, maka didapat itu 1128 ditambah 47, maka 1175. Maka dari titik A dan titik B bisa kita lihat bahwa ini nilai minimum dan ini nilai maksimum. Maka nilai maksimum yang didapat dari fungsi tujuan z yaitu 300x ditambah 50y adalah titik B, yaitu 1175. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian linear programming dengan cara simplex. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu kita punya
soal maksimum, yaitu dengan fungsi tujuannya itu 3x1 ditambah 2x2 dengan batasan atau kendalanya x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 6, 2x1 ditambah x2 kecil dari sama dengan 8, negatif x1 ditambah x2 kecil sama dengan 1, x2 kecil sama dengan 1, x1 dan x2 besar sama dengan 0. Kita memaksimalkan bentuk Z, yaitu Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 itu menjadi x1 ditambah 2x2 ditambah s1 sama dengan 6, dimana kita memasukkan itu yaitu dengan nama variabel baru, yaitu variabel slack. Selanjutnya 2x1 ditambah x2 ditambah s2 sama dengan 8, negatif x1 ditambah x2 ditambah s3 sama dengan 1, x2 ditambah s4 sama dengan 2, dan x1, x2, s1, s2, s3, s4 besar sama dengan 0. Nah, kita mendapatkan M nya itu 4, dimana banyak persamanya itu adalah 4, N yaitu banyaknya variabel itu 6, dan kita mendapatkan variabel dasar atau VD itu banyaknya variabel dikurang banyaknya persamaan variabel, berarti 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kita mendapatkan variabel dasarnya. Banyaknya pemecah non dasar atau variabel non dasar yaitu VND yaitu sama dengan x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0. Untuk variabel dasar tadi kita tahu bahwa S1 sama dengan 6, S2 sama dengan 8, S3 sama dengan 1, dan S4 sama dengan 2. Selanjutnya kita memasukkan nilai tersebut ke dalam tabel. Baiklah, di sini kita sudah membuat tabel, yaitu di mana ada variabel dasar, di mana ada x1, x2, s1, s2, s3, s4, ada pemecah dan rasio. Di sini kita sudah memasukkan nilai pada yang ada tadi, kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita mencari rasio, kita mencari baris kunci dan kolom kuncinya, dimana untuk baris kunci dan kolom kunci itu kita dapat lihat dari bahwa ketentuannya, yaitu kalau kolom kunci itu, untuk kolom kunci nilai maksimum adalah kolom yang punya nilai pada baris Z yang bernilai negatif pada variabel non dasar. Untuk kolom kunci itu yang bernilai negatif pada variabel non dasar. Baris pada Z nilai paling negatif yaitu negatif 3, maka ini adalah kolom kunci.
Selanjutnya kita mencari baris kunci. Baris kunci adalah nilai positif terkecil setelah 0 pada rasio. Berarti positif terkecil pada rasio maka kita mencari rasionya terlebih dahulu. Untuk rasio sendiri itu nilai pemecah dibagi dengan kolom kunci, maka 6 dibagi 1 sama dengan 6, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 1 dibagi negatif 1 sama negatif 1, 2 dibagi 0 itu 3. Maka tadi diketahui bahwa rasio itu adalah nilai positif terkecil yang terdapat pada rasio, yaitu 4 positif terkecil. Maka baris kuncinya yaitu adalah S2. Baris kunci. Selanjutnya kita akan mencari elemen pivot, di mana yang dimaksud dengan elemen pivot adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Maka 2 adalah elemen pivot. Selanjutnya kita mencari baris pivot baru, di mana baris pivot baru yaitu baris pivot baru sama dengan baris lama dibagi dengan elemen pivot. Tuh, kita dapat bahwa baris lamanya itu ada 2, 1, 0, 1, 0, 0, 8. Dimana elemen pivot tadi kita dapat 2, berarti 2 dibagi 2 itu 1, 1 dibagi 2 yaitu 1,2, 1/2, 1 dibagi 2 dibagi 0 itu 0. Selanjutnya itu 1/2, 0,08 dibagi 2 yaitu 4. Kita mencari baris lainnya. Baris lain itu rumusnya baris lama dikurang elemen pada komponen pivot dikali baris pivot baru. Selanjutnya kita mencari baris Z baru. Mencari nilai baris Z baru. Untuk baris Z lamanya yaitu ada negatif 3, negatif 2, 0, 0, 0, 0, 0, dan untuk baris pivot barunya itu 1, 1/2, 0, 1/2, 0, 0, 4. Dan untuk elemen pada pivot pembaginya yaitu adalah negatif 3. Maka kita untuk cari baris lainnya yaitu baris lama dikurang dengan elemen pada komponen pivot
dikali baris baru pivot. Negatif 3 dibagi kali 1, negatif 3, negatif 3 dikurang negatif 3 itu 0. Kita dapat negatif 1/2, 0, 3/2, 0, 0, 12. Selanjutnya itu kita mencari S1 lama. Kita tulis S1 lama dulu, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 6. Selanjutnya 1, 1/2, 0, 1/2, 0, 0, 4. Untuk pengalinya itu 1. Selanjutnya kita kalikan, ini dikalikan, ini dikurang. Maka 1 kali 1, 1, 1 dikurang 1 itu 0. Kita lakukan sampai terakhir. 3/2, 1, negatif 1/2, 0, 0, 2. Kita cari S3 baru. Itu S3 lamanya negatif 1, 1, 0, 0, negatif 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1/2, 0, 1/2, 0, 0, 4. Untuk pengalinya yaitu negatif 1. Kita lakukan sama seperti tadi, kita mendapatkan hasil 0, 3/2, 0, 1/2, 1, 0, 5. Selanjutnya kita mencari S4 baru. S4 baru yaitu ada 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2. Untuk elemen pengalinya 1, 1/2, 0, 1/2, 0, 0, 4. Untuk pengali berikutnya itu ada 0. Maka kita lakukan sama seperti tadi, mendapatkan hasil 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2. Maka kita sudah mendapatkan tabel baru. Selanjutnya yaitu untuk pivot barunya itu kita pindahkan pada variabel dasar. Maka tabelnya berubah menjadi variabel dasar. Itu ada X1, X2, S1, S2, S3, S4, pemecah, rasio. Itu menjadi Z, S1, X1, S3, S4. Kita masukkan nilai tadi 0, tip 1/2, 0, 0, 0, 3/2, 0, 0, 12, 0, 3/2, 1, negatif 1/2, 0, 0, 2, terus 1, 1/2, 0, 1/2, 0, 0, 4. Selanjutnya 0, 3/2, 0, 1/2, 1, 0, 5. Terakhir S4 nya 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2. Untuk hasilnya sama seperti tadi, kita akan mendapat hasil 4/3, 8, 10/3, 2. Dimana kita sebelum kita mendapatkan rasio, kita dulu mencari baris kunci dan kolom kuncinya. Dimana untuk kolom kuncinya yang masih bernilai negatif adalah X2. Maka hal tersebut ini adalah kolom kunci. Dan untuk baris kuncinya kita melihat
nilai terkecil pada rasio, nilai positif terkecil pada rasio. Itu maka dapat S1. Ini baris kunci. Maka kita sama seperti tadi, kita mencari elemen pivotnya, yaitu 3/2. Selanjutnya kita baris baru pivot. Baris baru pivotnya kita mendapatkan 0, 1, 2/3, negatif 1/3, 0, 0, 4/3. Caranya sama seperti tadi. Selanjutnya kita mencari baris Z baru. Kita mencari Z baru, kita masukkan Z lama yaitu 0, negatif 1/2, 0, 3/2, 0, 0, 12. Untuk garis baru pivotnya 0, 1, 2/3, negatif 1/3, 0, 0, 4/3. Untuk pengalinya yaitu negatif 1/2. Maka kita negatif 1/2 kali 0 itu 0, 0 dikali 0 itu 0. Selanjutnya kita teruskan sampai terakhir. 4/3, 0, 0, 38/3. Selanjutnya kita mencari X1 baru. X1 lama yaitu 1, 1/2, 0, 1/2, 0, 0, 4. Dan untuk pivotnya itu 0, 1, 2/3, negatif 1/3, 0, 0, 4/3. Untuk pengali pivotnya yaitu 1 baru. Maka negatif 1/2 kali 0 itu 0, 1 dikurang 0 itu 1, 0, negatif 1/3, 4/6, 0, 0, 10/3. Selanjutnya kita mencari S3 baru. Selanjutnya kita mencari S3 baru yaitu 0. Kita masukkan yang lama 3/2, 0, 1/2, 1, 0, 5. Kita masukkan pivotnya 0, 1, 2/3, negatif 1/3, 0, 0, 4/3. Untuk pengalinya yaitu 3/2. Kita cari itu 0, 0, negatif 1, 1, 1, 0, 3. Selanjutnya kita mencari yang terakhir yaitu S4. S4 nya yang lama 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2. Untuk pivotnya 0, 1, 2/3, negatif 1/3, 0, 0, 4/3. Untuk pengalinya itu 1, 0, 0, negatif 2/3, 1/3, 1, 1, 2/3. Kita sudah dapat, kita masukkan ke dalam tabel lagi. Dalam tabel dasarnya itu ada X1, X2, X3, S1, S2, S3, S4, PEM, mecah. Selanjutnya kita masukkan Z, X2, X1, S3, S4. Kita ganti baris kuncinya tadi itu dengan elemen pivot baru X2. Jadi kita masukkan 0, 0, 1/3, 4/3, 0, 0, 38/3. Selanjutnya X2 nya 0, 1, 2/3, negatif 1/3, 0, 0, 4/3. X1 nya
itu 1, 0, negatif 1/3, 4/6, 0, 0, 0, 0, 10/3, S/3-nya 0, 0, negatif 1, 1, 1, 0, 3. Selanjutnya 0, 0, negatif 2/3, 1/3, 1, 1, 2/3. Maka dari tabel tersebut kita dapatkan bahwa X1-nya X1 sama dengan 10/3, X2-nya yaitu 4/3, dan Z-nya itu adalah 38/3. Untuk membuktikan apakah penyelesaian ini benar atau tidak, kita masukkan ke dalam soalnya. Untuk membuktikan soal ini benar atau tidak, kita masukkan ke dalam soalnya, yaitu Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Jika x1-nya adalah 10/3 ditambah 2, 4/3, maka 30/3 ditambah 8/3 sama dengan 38/3. Maka jawabannya adalah benar. Selanjutnya yaitu tentang contoh penyelesaian penugasan, di mana kita sudah mempunyai matriks yaitu staf dan pekerjaannya, dan di mana persoalannya itu yaitu bagaimana cara kita mengalokasikan masing-masing staf dan pekerjaan sedemikian rupa total waktu untuk mengerjakannya itu seminimum mungkin. Kita pindahkan, kita buat matriksnya tuh 2, 6, 2, 3. Kita buat matriksnya terlebih dahulu. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengurangkan baris terhadap nilai yang paling kecil. Kita kurangkan, ini 2 paling kecil, ini 1, ini 3, ini 4. Nilai min baris kita kurangkan, jadi selanjutnya kita meminimumkan nilai kolom. Yang dimana yang belum 0 itu yang berada di dalam sini, jadi kita nolkan dia. Jadi kita akan mendapatkan matriks 0, 3, 0, 1, 3, 0, 2, 0, 9, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Baris dan kolomnya sudah terdapat 0. Dan bagaimana caranya jika 0-nya itu terdapat 2? Di baris ini ada 2, baris ini ada 2, di baris ini ada 2, di baris ini ada 3, dan di kolom ini ada 2, kolom ini ada 2, kolom ini ada 3, dan kolom ini adalah 2. Jika baris dan kolom itu cuma terdapat 1, itu bisa langsung kita coret. Dan ini kita mencoretnya satu-satu. Kita mulai dari sini, kita coret. Ini 1, ini 1. Selanjutnya kita coret yang ini. Ini 1, ini habis, karena udah dicoret. Ini habis ya, ini habis, dan ini habis. Selanjutnya kita tidak bisa memilih yang ini. Jika ini kita pilih, ini kita coret, dan ini kecoret.
di baris keempat itu tidak terdapat yang kita inginkan. Jadi kita coret yang di sini. Ini kita coret. Ini kita coret. Ini kita coret. Maka kita dapatkan hasilnya, yaitu step 1 itu pekerjaan 1, step 2 itu pekerjaan 2, step 3 itu pekerjaan 4, dan step 4 yaitu pekerjaan 3. Maka kita dapat Z-nya itu totalnya, yaitu dimana step 1 itu pekerjaan 1 itu 2, ditambah step 2 pekerjaan 2 itu 2, ditambah step 3 pekerjaan 4 itu 3, dan step 4 pekerjaan 3 yaitu 4. Jadi total keseluruhan waktunya itu adalah 11. Jadi total waktu seminimum mungkin yaitu adalah 11. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang duality, yang dimana itu persoalannya yaitu adalah sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak akan membuat bingkisan untuk disumbangkan. Setiap macam bingkisan akan berisi kombinasi mainan, alat olahraga, dan buku. Tipe bingkisan yaitu ada standar, deluxe, dan super deluxe. Jenis pertama berisi 4 mainan, 4 olahraga, dan 2 buku. Harga jualnya yaitu 30.000 per bungkus. Jenis kedua itu ada 5 mainan, 6 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga 40.000 per bungkus. Dan jenis ketiga yaitu ada berisi 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jual 60.000 per bungkus. Untuk keperluan ini tersedia 60.000 mainan, 75.000 alat olahraga, dan 45.000 buku. Berapa masing-masing jenis bingkisan harus diproduksi agar diperoleh permainan yang maksimal? Baiklah, kita akan menyelesaikan persoalan berikut dengan yang pertama kita memisahkan bingkisan standar, deluxe, dan super deluxe. Itu kita misalkan Y1 yaitu jumlah bingkisan standar, Y2 itu jumlah bingkisan deluxe, yang ketiga yaitu Y3 jumlah bingkisan super deluxe. Selanjutnya kita membuat fungsi tujuan duality-nya. Fungsi tujuan kita meminimkan itu menjadi W sama dengan 60.000 Y1 ditambah 75.000 Y2 ditambah 45.000 Y3. Dengan kita mempunyai kendala yaitu 4Y1 ditambah 4Y2 ditambah 2Y3 besar dari sama dengan 30.000. Selanjutnya 5Y1 ditambah 6Y2 ditambah 5Y3 besar sama dengan 40.000. 6Y1 ditambah 8Y2 ditambah 5Y3 besar dari sama dengan 60.000. Selanjutnya itu kita ada variabel Y1, Y2, Y3 itu besar dari sama dengan 0.
Selanjutnya kita akan menyelesaikan dengan metode primal. Kita memaksimalkan fungsi tujuan menjadi 30.000, X1 ditambah 40.000, X2 ditambah 60.000, X3. Dengan kendalanya kita ubah menjadi 4x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 kecil dari sama dengan 60.000, dimana ini kita ubah menjadi kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Matriks ini tadi, matriks yang ini kita ubah jadi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Selanjutnya 4x1 ditambah 6x2 ditambah 8x3 kecil dari sama dengan 75.000. 2x1 ditambah 5x2 ditambah 5x3 kecil dari sama dengan 45.000. Variabel x1, x2, x3 itu besar dari sama dengan 0. Kita memaksimalkan bentuk Z. Kita memaksimalkan bentuk Z menjadi Z dikurang 30.000, X1 dikurang 40.000, X2 dikurang 60.000, X3 sama dengan 0. Kita ubah menjadi persamaan. Kita ubah persamaannya. Selanjutnya 4x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3. Kita tambahkan di sini variabel slack. S1 dengan 60.000. Selanjutnya 4x1 ditambah 6x2 ditambah 8x3 ditambah variabel slacknya kedua yaitu S2 sama dengan 75.000. Selanjutnya 2x1 ditambah 5x2 ditambah 5x3 ditambah S3 sama dengan 45.000. Selanjutnya itu variabel x1, x2, S1, S2, dan S3 itu besar dari sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari banyaknya persamaan. Di sini kita terdapat bahwa banyaknya persamaan itu adalah 3, berarti M-nya itu sama dengan 3. Banyaknya variabel itu adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya variabelnya tadi kita ada x1, x2, x3, y1, y2, y3. Berarti ini ada x3 nya. Oke, jadi banyaknya variabel itu sama dengan 6. Banyaknya variabel dasar itu 6 dikurang 3 yaitu sama dengan 3. Dan variabel non dasar, dimana variabel dasarnya yaitu S1, S2, S3, dan variabel non dasar itu ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Selanjutnya kita cari masukkan ke dalam tabel. Kita cari melalui tabel. Variabel dasar kita masukkan x1, x2, x3, s1, s2, s3, memecah rasio. Ini Z, S1, S2, dan X3 kita masukkan. Minus 30.000 minus 0, 0, 0, 0, 0. Kita
masukkan. Ini 4, 6, 8, 0, 1, 0, 2, 5, 5, 0, 0. Kita masukkan persamaan tadi ke dalam tabel. Nah, di sini kita akan mencari baris kunci dan kolom kunci. Di sini kita mencari kolom kunci, yaitu kolom kunci kan nilai paling negatif yang ada di Z, itu X3. Ini kita sudah dapat kolom kuncinya. Selanjutnya kita mencari rasionya, yaitu pembacanya itu dibagikan dengan kolom kunci tersebut. Berarti 60.000 dibagi 6 itu 10.000. Terus 75.000 dibagi 8 itu 9.375. 45.000 itu dibagi 5 menjadi 9.000. Dan cara mencari baris kunci seperti video yang kemarin, yaitu nilai terkecil yang berada pada rasio. Nilai terpaling kecil yaitu berada di S3. Ini adalah baris kunci. Dan 5 adalah elemen pivot. Selanjutnya, kita akan mencari baris pivot baru. Oke, baris pivot baru itu adalah baris lama dibagi elemen pivot, di mana 2, 5, 5, 5, 0, 0, 1, 45.000 itu kita bagikan dengan 5. Itu akan mendapatkan hasilnya itu 2/5, 1, 1, 0, 0, 1/5, dan 9.000. Yang ini dibagikan 5, yang ini dibagikan 5 itu 9.000. Oke, selanjutnya yaitu kita mencari baris baru Z. Baris baru Z. Z baru itu Z lamanya yaitu ada minus 30.000, minus 40.000, minus 60.000, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya kita masukkan elemen pivot barunya itu 2/5, 1, 1, 0, 0, 1/5, dan 9.000. Ini kita kurangkan dan ini kita kalikan dengan elemen komponen dari elemen pivot, yaitu adalah minus 60.000. Ini kita kalikan minus 60.000 dikali 2/5, terus negatif 30.000 dikurang hasilnya tadi. Hasil kaliannya itu kita dapat minus 6.000. Ini kita dapat 20.000. Ini kita dapat 0, 0, 0, 12.000 dan 540. Kita mendapatkan hasil 540 miliar. Selanjutnya kita cari S1 baru. Itu S1 lamanya ada 4, 5, 6, 1, 0, 0, 60.000. Selanjutnya kita masukkan elemen pivot barunya 1, 1, 0, 0, 1/5, 9.000. Kita kurangkan, kita kalikan elemen komponen pivotnya itu adalah 6.
6 dikali 2 per 5, 4 dikurang hasilnya tadi. Itu kita dapat hasilnya dari 8 per 5. Ini kita negatif 1, 0, 1, 0, negatif 6 per 5. Ini 6.000 kita dapat. Selanjutnya kita akan mencari baris S2 baru. S2 baru itu kita dapat 4. Yang lama itu 6, 8, 0, 1, 0, 75.000. Elemen pivotnya adalah 2 per 5, 1, 1, 0, 0, 1 per 5, 9. Kita kalikan dengan elemen komponen pivot, yaitu ada 8. 8 dikali 2 per 5 yaitu 16 per 5. 4 dikurang 16 per 5 yaitu 4 per 5. Ini 8 kali 1, 8. 6 dikurang 8 adalah minus 2. Selanjutnya 0, 0, 1, negatif 8 per 5, 3.000. Selanjutnya kita masukkan hasil ini tadi ke dalam tabel. Silahkan kita buat tabel baru, yaitu variabel dasar. Itu elemen pivot baru tadi kita masukkan X1, X2, X3, S1, S2, pemecah rasio. Ini kita masukkan Z, S1 dan S2. Karena ini tadi S3 adalah baris kunci, jadi baris kunci ini kita ganti dengan elemen baris pivot yang baru. Jadi kita masukkan hasilnya tadi negatif 6.000, 20.000, 0, 0, 0, 5, 4. Selanjutnya 8 per 5 kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari baris kunci dan kolom kuncinya. Kita cari kolom kuncinya tuh, apakah di Z itu masih terdapat negatif atau tidak. Ternyata masih ada terdapat negatif, maka kita akan lakukan seperti tadi. Maka ini adalah kolom kunci, dan kita mencari baris kuncinya yaitu dengan kita mencari rasio terlebih dahulu. Kita kalikan pemecah terhadap kolom kunci, maka kita akan mendapatkan di sini negatif 90.000, 9.600, 2400 dan 36.000. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari baris kuncinya, dimana nilai yang terkecil, nilai positif terkecilnya yaitu 2400. Maka ini adalah S2 adalah baris kunci. Maka S2 adalah baris kunci. Selanjutnya kita akan mencari elemen pivot baru. Elemen pivot baru adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu adalah 4 per 5. Dan baris pivot baru yaitu 45, negatif 2, 0, 0, 1, dan 3000 kita bagikan dengan 4 per 5. Itu mendapatkan hasil 1, negatif 5 per 2, 0,
0, 5/4, tip 2, dan 3750. Selanjutnya adalah kita akan mencari Z baru, S1 baru, dan X3. Z barunya itu Z barunya itu Z yang lama 6.000, 20.000, 0, 0, 0, 12.000, 5, 4, 0, 0, 0, 0. Kita masukkan elemen pivot barunya itu 1, tip 5/2, 0, 0, 5/4, negatif 2, 3750, kurang dengan komponen elemen pivotnya itu ada negatif 6.000. Maka ini adalah 0, 5.000, 0, 0, 7.500, 0, 5, 62, 500, selanjutnya itu kita mencari S1 baru. Itu ada S1 lama 8/5, negatif 1, 0, 1, 0, negatif 6/5, 6.000. Selanjutnya itu kita masukkan elemen pivotnya 1, negatif 5, negatif 5/2, 0, 0, 5/4, negatif 2, 3, 7, 50. Selanjutnya kita komponen elemen pivotnya adalah 8/5. Kita mendapat 0, 3, 0, 1, 2, 2, 0. Selanjutnya X3 barunya itu X3 lamanya kita mendapatkan 2/5, 1, 1, 0, 0, 1/5, 9.000. Kita masukkan elemen pivotnya. Komponen elemen pivotnya ada 2/5. Selanjutnya kita cari, kita mendapatkan 0, 2, 1, 0, 1/2, 1, 7.500. Selanjutnya kita sudah mendapatkan semua. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Kita ganti S2 nya menjadi X2. S1 nya S2 nya menjadi X1. Kita masukkan X1, X2, X3, S1, S2, Z, S1, X1, X2. Kita masukkan 0, selanjutnya itu 0, 3, 0, 1, 1, negatif 5. X2 yang kita dapat tadi itu 2, 1, 0, 1/2, 1, 7.500. Maka kita sudah mendapatkan X1 dan X2 nya. X1
Selanjutnya, karena Z-nya itu tidak ada bilangan negatif lagi, maka ini kita mendapatkan hasilnya. Maka hasilnya yaitu X1 yaitu 3750, X2 sama dengan 7500, dan Z-nya yaitu 562. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang transportasi, dimana ini kita persoalannya ada sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota, yaitu Jakarta, Medan, dan Semarang. Dan selanjutnya, dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di kota-kota Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Sementara itu, dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan adalah dari Jakarta 120 unit, Medan 80 unit, dan Semarang adalah 80 unit. Sedangkan permintaan dari kota Surabaya sebanyak 150 unit, Balikpapan sebanyak 70 unit, dan Makassar sebanyak 60 unit. Di sini kita akan menulis di ini adalah unit-unitnya. Biaya angkut dari gudang ke pelanggan yaitu biaya per unit ke Surabaya, Balikpapan, Makassar, dari Jakarta, Medan, dan Semarang. Itu ada 8, 15, 3, 5, 10, 9, 6, 12, 10. Jadi, di sini kita akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan metode less cost atau LC. Jadi, untuk persoalan tersebut kita akan menyelesaikan dengan metode LC, di mana dia ada sumber, tujuan, supply, dan permintaan. Ini kita akan menyelesaikannya. Ini di permintaannya itu Surabaya ada 150, Balikpapan 70, Makassar 60, dan suplainya itu dari Jakarta 120, Medan itu 80, dan Semarang itu ada 80. Dengan menggunakan metode LC sendiri, itu kita mencari biaya transport paling terkecil dan mengalokasikan sebanyak mungkin. Lanjut sampai semua penawaran telah dihabiskan dan permintaan terpenuhi. Jadi di sini kita akan mencari nilai transport terkecil, yaitu ada di sini ada Semarang 1, 2 ada di Jakarta ke Balikpapan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 6 juga, karena dia 10, 7, dan sini 8. Selanjutnya kita, karena permintaan yang paling terkecil itu ada di Semarang, itu jumlah suppliernya ada 80, permintaannya ada 150. Berarti kita di sini kita mencoret ini 80, ini tinggal 70. Selanjutnya yang kedua yaitu di Jakarta. Di sini itu kita permintaannya itu 70, supply-nya ada 70, berarti di sini 0, di sini 70 ke 70 ada 50 lagi, berarti di sini 70. Selanjutnya itu di Jakarta ke Makassar. Itu ini di sini supply-nya ada 50, permintaannya ada 60, berarti di sini 50. Ini habis. Ini tinggal 10. Selanjutnya yaitu di sini 3, 4, 5. Ini habis ya, karena di sini habis, ini habis, ini habis.
ini masih ada, dan di sini itu habis, sini habis. Selanjutnya itu kita mencari sisanya, yaitu di sini. Di sini itu kita ada, dia permintaannya ada, suppliernya ada 80, permintaannya ada 10, berarti di sini 10, di sini habis, di sini tinggal 70. Hasil di sini dan di sini itu sama. Maka tinggal di sini. Di sini adalah urutan terakhir. Di sini permintaannya itu adalah 70. Permintaannya 70, berarti di sini ini 0 dan di sini juga 0. Karena tadi permintaannya 70 dan terdia supply-nya ada 70. Berarti sini habis. Maka jumlah di sini dan jumlah di sini adalah sama. Berarti kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu di sini 70 kali 5, terus 50 kali 6, 70 kali 15, 10 kali 12, dan 80 kali 3. Maka nilainya adalah TC sama dengan 70 dikali 5 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 15 ditambah 10 dikali 12 ditambah 80 dikali 3. Itu kita akan mendapatkan seluruh totalnya itu adalah 2060. Ini bisa kita selesaikan juga dengan metode Vogel atau dengan NWC, LC, dan Snipping Stone. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 2060. Selanjutnya ada pembahasan tentang non-linear programming tanpa kendala. Di sini kita sudah mempunyai soal. Kita akan mengerjakannya dengan menggunakan metode gradient konjugat, di mana soalnya adalah fx sama dengan x1 dikurang 2 kuadrat ditambah x1 dikurang 2 x2 kuadrat. Dengan starting point itu 0 dan 3. Epsilonnya 0,1 dengan 3 iterasi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menurunkan turunan pertamanya. Fx do f per do x1 sama dengan, kita turunkan 4 x1 kurang 2 pangkat 3 ditambah 2 x1 dikurang 2 x2. Selanjutnya ini kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, ada do kuadrat f per do x1 kuadrat sama dengan 12 x1 kurang 2 kuadrat ditambah 2 dan do kuadrat f do x1 do x2 itu sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita turunkan dia terhadap x2. Ini terhadap x1 kita turunkan terhadap x2. Do f per do x2 sama dengan negatif 4 per x1 dikurang 2 x2. Ini kita turunkan lagi, do kuadrat f per do x2 do x1 itu sama dengan negatif 4 dan do kuadrat f per
do X2 itu sama dengan 8. Sehingga kita sudah mendapatkan gradien fx. Kita mencari gradien fx-nya, yaitu gradien fx sama dengan do f per do x1 do f per do x2. Kita masukkan yang gradien yang sudah kita dapat tadi, 4x1 dikurang 2 pangkat 3 ditambah 2 x1 dikurang 2x2 negatif 4 x1 dikurang 2x2. Selanjutnya kita mencari gradien x barnya. F x itu sehingga kita sudah dapat hasilnya ini tadi, 4 x1 kurang 2 pangkat 3 ditambah 2 x1 dikurang 2 x2 negatif 4 x1 dikurang 2 x2. Sehingga kita sudah mendapatkan turunan keduanya tadi. Kita sudah mendapatkan matrik hasiannya, yaitu 12 x1 dikurang 2 kuadrat ditambah 2 negatif 4 8. Ini matrik hasiannya sudah kita dapat. Selanjutnya kita melakukan iterasi yang pertama yaitu kita memisahkan epsilon itu lebih besar daripada 0 dan x nya itu starting point-nya tadi itu adalah 0,3 dan kita mencari D1 nya, yaitu kita menggunakan negatif gradien fx F03 tadi kita masukkan, kita harus mendapatkan hasilnya itu adalah negatif 44 dengan 24, sehingga menjadi 44 negatif 24. Kita akan mencari panjang dari gradien fx nya, itu adalah akar dari negatif 44 kuadrat ditambah 24 kuadrat itu sama dengan 12 itu sama dengan 50,119. Selanjutnya kita mencari lambdanya, yaitu kita masukkan rumusnya, hasilnya tadi ke dalam rumus, yaitu menjadi negatif 44 24 negatif 44 24 per negatif 44 24. Kita masukkan matrik hasiannya itu 12 x1 dikurang 2 kuadrat ditambah 2 negatif 4 negatif 4 8 negatif 4 24. Itu kita akan mendapatkan hasilnya 1936 ditambah 576 per 101.224 ditambah 8.832 itu sama dengan 0,023. Selanjutnya kita akan mencari x1 baru. X1 baru 0,3
3 tadi kita tambahkan dengan hasil lambda 0,023 dan kita masukkan di satunya itu 44 negatif 24. Nah, ini kita jumlahkan dan akan mendapatkan hasil 1,012 2,448 atau 1,01 2,45. Selanjutnya kita mencari alpha x, alpaka, alpanya. Kita mencari alpanya itu panjang dari f, rumusnya x tambah 1 kuadrat per panjang dari do f x itu adalah do fx nya kita dapat tadi, kita akarkan menjadi 378 3025 kuadrat per, dan hasil do f nya tadi adalah 2512 tadi yang tadi kita dapatkan. Kita masukkan akar 2512 kuadrat, itu akan mendapatkan hasil 0,15. Ini kita mencari gradien f nya. Gradien f nya tadi kita tulis kembali 1 0 1 2 4 negatif 11. Selanjutnya kita mencari iterasi yang kedua. Iterasi kedua itu x1 nya itu kita dapat tadi 1,01 dengan 2,45. Kita masukkan kita mencari di duanya itu gradien fx 1,01 dengan 2,45 ditambah lambda 1 dan b1 tambah dengan negatif 11,67 15,56 ditambah hasil lambda tadi kita mendapatkan 0,15 dan kita masukkan di satunya 44 dengan negatif 24. Kita akan mendapatkan hasil 6,6 3,6 itu kita jumlahkan menjadi 18,27 dan negatif 19,16. Selanjutnya kita akan mencari lambda 2. Lambda 2 nya kita masukkan sama seperti tadi. Masuk matriksnya. Ini kita akan mendapatkan hasil 1036,1889 ditambah 242,1336 per 5263,559 itu sama dengan 0,072.
Selanjutnya kita akan mencari X baru, X2 baru. Kita masukkan yang lama 1,01 dan 2,45, ditambah hasilnya tadi yang kita dapat lambda 2 itu 0,072, dan kita masukkan hasil dari D2 18,27 dan negatif 19,16. Ini kita akan mendapatkan hasil 1,50 dan 1,07. Selanjutnya kita mencari dot F-nya itu 1,50, 1,07 itu sama dengan negatif 1,78 dan 2,56. Selanjutnya kita mencari panjang dari dot F 1,50, 1,07 itu sama dengan negatif 1,78 kuadrat ditambah 2,56 kuadrat itu sama dengan 9,722 atau sama dengan 3,12. Kita mencari kepaduannya, itu panjang dari dot F tambah 1 kuadrat dan per dari dot F x kuadrat sama dengan, kita masukkan, ini kita tadi mendapatkan hasil 9,722 kuadrat per akar dari 378,3035 kuadrat. Kita mendapatkan hasil 0,02. Karena epsilonnya besar daripada 0, ini belum memenuhi, maka kita akan lanjut ke iterasi ketiga. Kita lanjut iterasi ketiga. X2 nya tadi kita dapat 1,50 dan 1,07. Selanjutnya kita mencari D3, itu negatif gradien F 1,78 dengan 2,56 ditambah lambda 1 dan lambda 2 dan D2. Lambda 1 dan selanjutnya kita masukkan negatif 1,78, 2,56 tambah 0,026 negatif 11,67 dan 15,56 ditambah sama dengan negatif 1,78, 2,56 itu ditambah dengan hasil ini tadi, yaitu 0,30 dan negatif 0,40. Itu mendapatkan hasil 2,081 dan negatif 2,96. Ini kita mencari lambda 3 nya, yaitu kita masukkan seperti tadi. Ini kita akan mendapatkan hasil yaitu 3,1684 ditambah 0,5536 per
1047252 itu dengan 0,09. Dan kita akan mencari x barunya, x3 baru itu 1,50 1,07 ditambah 0,09 berikan dengan 2,081 dan negatif 2,96 itu mendapatkan hasil 1,69 dan 0,8. Kita mencari gradien fx nya itu 1,09 0,8 itu sama dengan 0,06 dan negatif 0,36. Selanjutnya kita akan mencari panjang dari fx 1,69 0,818 ini 8 ya, 8 sama dengan itu 0,86 kuadrat ditambah dengan negatif 0,36 kuadrat sama dengan 0,36. Karena pemisahan kita itu sudah memenuhi, maka iterasi ini kita berhentikan, maka hasilnya adalah 0,36. Kita masuk ke nonlinear programming dengan kendala. Kita menggunakan metode CONTOKAR dengan soal minimum yaitu 2x1 kuadrat ditambah 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat dikurang 10x1 dikurang 10x2 dengan kendala x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat lebih kecil sama dengan 5 dan 3x1 kuadrat tambah x2 kuadrat kecil dari sama dengan 6. Tentukan titik optimumnya. Kita akan menyelesaikannya yaitu kita masukkan fx1 x2 nya itu sama dengan fx, kita masukkan yaitu 2x1 kuadrat ditambah 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat dikurang 10x1 kurang 10x2. Selanjutnya kita ubah fungsi kendalanya itu menjadi persamaan g1x dan g2x. X sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dikurang 5 dan g2 nya itu 3x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dikurang 6. Selanjutnya kita akan mencari gradien fx nya. Kita mencari gradien fx nya, kita turunkan itu kita akan mendapatkan 4x1 ditambah 2x2 dikurang 10 dan 2x1 ditambah 2x2 dikurang 10. Ini kita turunkan dari fx nya. Selanjutnya kita akan mencari gradien g1x dan g2x nya. Itu 2x1 2x2 itu kita turunkan lagi dengan yang gradien kedua gx2 nya g2x nya itu kita mendapatkan 3 dengan 1 sehingga do fx ditambah mu t1 gradien g1x ditambah mu t2 gradien g1x itu sama dengan 0. Kita masukkan 4x1 ditambah 2x2 dikurang 10 2x1 ditambah 2x2
dikurang 10 ditambah, kita masukkan yang kita dapat tadi, gradien G1 dan gradien G2 nya. Itu kita mendapatkan 2x1 2x2, dan ini kita tambahkan mu T1 ditambah mu T2. Kita masukkan hasilnya tadi, itu adalah 1 dan 3 dan 1 sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh persamaan, yaitu 4x1 ditambah 2x2 dikurang 10 ditambah 2 mu 1 x1 ditambah 3 mu 1 sama dengan 0. Itu persamaan pertama. Kita dapatkan persamaan kedua, yaitu adalah 2x1 ditambah 2x2 dikurang 10 ditambah 2 mu 2 x2 ditambah mu 2 sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Karena mu 1 lebih besar sama dengan 0 dan mu 3 sama dengan besar sama 0, itu adalah persamaan ketiga. Selanjutnya kita akan mencari mu T1 gradien G1x sama dengan 0. Kita masukkan mu 1 gradiennya itu x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Itu adalah persamaan keempat. Selanjutnya kita cari juga mu T2 gradien G2x nya sama dengan 0. Mu 2 3x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dikurang 6 sama dengan 0. Itu persamaan kelima. Selanjutnya kita akan nonaktifkan G2 sehingga kita akan mendapatkan kesamaan kita akan mencari persamaan baru dengan menonaktifkan G2x nya. Itu kita akan mendapatkan 4x1 ditambah 2x2 dikurang 10 ditambah 2 mu 1 x1 sama dengan 0. Itu persamaan satu baru, dan 2x1 ditambah 2x2 ditambah dikurang 10 ditambah 2 mu 1 mu 2 x2 sama dengan 0. Itu persamaan kedua, dengan mu 1 nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari mu 1 nya. Mu 1 itu x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dikurang 5 lebih besar dari sama dengan 0. Itu persamaan keempat. Selanjutnya, karena mu 1 besar dari sama dengan 0, maka x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu sama dengan 5, dan x1 itu sama dengan 1, x2 itu sama dengan 2. Kita misalkan, dan mu 1 itu sama dengan 1, sehingga kita akan mendapatkan titik optimumnya,
Ini mu1 x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dikurang 5 besar dari sama dengan 0. Karena mu1 besar sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 5. Dan kita dapatkan hasil x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, dan mu1 adalah sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan titik optimum x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, dan mu1 nya itu sama dengan 1. Ini x1 dan x2 nya ini kita misalkan 1 dan 2 agar mendapatkan hasil 5. Jadi kita dapatkan optimumnya itu 1, 2, 1. Karena jika kita masukkan nilainya, itu akan mendapatkan hasil 5. Maka kita mendapatkan hasil titik optimumnya.